Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, khususnya di bagian metodologi atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan atau pengerjaan sebuah proyek perangkat lunak. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan fase inisialisasi, di mana fase ini merupakan fase awal, yang fase ini juga yang akan menentukan apakah proyek tersebut bisa untuk dikerjakan atau tidak, layak dikerjakan atau tidak diteruskan. Nah, pada tahap ini, kegiatan yang pertama dilakukan adalah feasibility study atau studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek layak untuk direalisasikan atau tidak. Jadi, studi kelayakan ini yang nanti menentukan proyek tersebut ini bisa diteruskan atau tidak, realistis atau tidak untuk dilanjutkan. Nah, proyek yang tidak layak itu yang seperti apa? Proyek tidak layak ini proyek-proyek yang mungkin hanya dilakukan sekali pakai, padahal maksud dari proyek itu bisa dipakai seterusnya atau manfaatnya itu dapat dirasakan berkelanjutan. Oke, nah di dalam studi kelayakan ini ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah wawancara. Jadi aktivitas yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini akan ditujukan untuk beberapa bagian. Ada ke pemilik proyeknya untuk nanti bisa mendapatkan apa yang dimau atau ekspektasi apa yang diinginkan oleh pemilik proyek, dan wawancara dengan pemilik proyek ini untuk meluruskan juga ekspektasi yang diharapkan oleh pemilik proyek itu realistis atau tidak nanti dikerjakan oleh tim proyek atau tim pengembang perangkat lunak tersebut. Kemudian wawancara yang lain juga dapat dilakukan dengan staff dari organisasi atau instansi tempat proyek itu akan dilakukan. Kenapa? Karena staff ini yang tugasnya nanti sebagai operator, mereka yang akan tahu bagaimana operasi yang harus dilakukan, mereka yang akan bekerja di lapangan, sehingga wawancara dengan para staff ini juga penting untuk dilakukan. Baik nanti yang berhubungan secara langsung atau yang cuman hanya mendapatkan laporan-laporan seperti manajer dan lain-lain. Kemudian aktivitas yang lain adalah kunjungan ke lokasi. Jadi kunjungan ke lokasi ini juga salah satu hal yang penting dalam studi kelayakan, karena kunjungan ke lokasi ini nanti berkaitan dengan tim proyek dapat melihat langsung proses bisnisnya seperti apa. Jadi misalkan membangun sebuah supermarket, dia bisa tahu bagaimana nanti barang masuknya lewat mana, kemudian sistem yang akan dikerjakan di sana seperti apa, kemudian barang keluar melalui penjualan kasir nanti seperti apa, dia harus mengetahui seperti itu. Maka perlu untuk kunjungan ke lokasi. Nah, pada saat kunjungan ke lokasi, memang sebaiknya tim proyek ini didampingi oleh stakeholder atau pemilik proyek lah katakanlah, atau orang yang bekerja di manajemen di organisasi tersebut, supaya apa? Dia bisa memberikan akses. Jadi jangan sampai pergi sendiri ditolak. Kok ditolak? Karena tidak berkepentingan. Nah, tapi kalau datang dengan tim manajemen maka akan diizinkan untuk bisa mengakses lokasi-lokasi langsung, sistem ini berputarnya seperti apa. Nah, pada kunjungan lokasi ini juga nanti dapat dilakukan pengumpulan dokumen. Nah, pengumpulan dokumen ini termasuk di dalamnya form input, form output, dan juga laporan-laporan lainnya. Kalau formulir input atau input forms, ini berkaitan dengan atau digunakan nanti untuk mencatat data-data yang diperlukan untuk nanti diproses seperti apa, atau yang dilakukan dalam sebuah proses. Misalkan pada saat pembelian barang terhadap sebuah supplier tertentu, nanti form inputnya seperti apa, mencatat data stok yang ada misalkan, kemudian ordernya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian formulir output. Nah, formulir output ini adalah hasil proses yang kemudian akan diteruskan atau digunakan oleh pihak yang lain di luar organisasi. Nah, formulir output ini seperti apa? Misalkan invoice,
delivery order, purchase order, dan lain-lain. Yang berkaitan nanti setelah penginputan itu dilakukan, prosesnya itu selesai, ini nanti diberikan kepada pihak di luar perusahaan atau pihak di luar organisasi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan laporan-laporan. Nah, hasil dari semua proses biasanya kan ada laporan-laporan, nanti akan diberikan kepada manajer misalkan atau kepada dewan direksi. Nah, datanya bisa data detail, ada juga yang data rekapitulasi, misalkan data detail hariannya seperti apa atau rekapitulasi per bulan dan lain-lain. Nah, laporan-laporan ini yang nanti akan digunakan oleh dewan direksi untuk menentukan apa? Untuk menentukan order selanjutnya salah satunya. Jadi sebagai pendukung, mereka akan menggunakan laporan-laporan ini sebagai bahan pengetahuan mereka untuk menentukan keputusan berkaitan dengan berlangsungnya proses yang ada di sana. Apakah nanti akan membeli barang tertentu ataukah harus menahan dulu pembelian dan seterusnya. Kalau sudah selesai data-data itu semua didapatkan, maka perlu untuk dibuat pertemuan internal. Jadi setelah dilakukan aktivitas-aktivitas studi kelayakan ini, perlu dibuat pertemuan internal untuk apa? Membahas kelayakan proyek. Ya, terlepas dari apa yang sudah dilakukan, maka organisasi yang sudah memiliki alur kerja sebenarnya atau proses bisnis yang berjalan itu dapat ditentukan nanti bagaimana proyek ini akan diteruskan atau bagaimana proyek ini layak untuk diteruskan atau tidak. Nah, secara formal, hasil studi kelayakan ini dapat disusun dalam sebuah laporan. Nah, laporan ini akan diberikan kepada stakeholder dan kurang lebih laporan ini akan terdiri dari beberapa bagian atau disusun secara terstruktur dengan adanya tujuan studi kelayakan seperti apa, latar belakang, kemudian solusi yang diajukan, kemudian analisis cost benefit atau biaya dan manfaat. Nah, berkaitan dengan tujuan studi kelayakan, sebenarnya ini isinya hanyalah penjelasan tentang kenapa studi kelayakan ini perlu dilakukan. Setidaknya nanti di bagian ini akan memberikan gambaran apa yang akan dicapai setelah studi kelayakan ini dikerjakan. Kemudian latar belakang ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong diadakannya studi kelayakan tersebut. Kemudian bisa saja berupa masalah-masalah yang hendak diatasi, entah itu masih dilakukan secara manual dan lain-lain. Kemudian juga bisa memberikan solusi alternatif yang dikerjakan. Jadi solusi setelah latar belakang, didapatkan permasalahannya apa, kemudian solusinya seperti apa yang diajukan. Nah, solusi yang diajukan ini akan diajukan kepada klien, apakah klien nanti setuju atau tidak, berkaitan dengan solusi yang diajukan oleh tim proyek melalui rapat internal seperti ini atau melalui dokumen ini. Kemudian analisis biaya dan juga manfaat, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa scope, cost, benefit dan lain-lain itu berkaitan dengan nanti kesuksesan dari sebuah proyek. Maka analisis biaya manfaat ini melengkapi hasil studi kelayakan tadi untuk mengukur efektivitas solusi. Apakah nanti biaya yang digunakan itu sepadan sesuai dengan solusi yang diharapkan. Jadi biaya yang nanti digunakan sesuai tidak dengan solusi yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya di fase ini juga akan dilakukan requirement analysis atau analisis kebutuhan. Menyusun kebutuhan ini adalah aktivitas lanjutan yang bisa dilakukan sesudah studi kelayakan. Sesudah studi kelayakan atau bisa juga dilakukan setelah proposal disetujui atau kontrak disepakati. Nah, kalau requirement ini dilakukan setelah studi kelayakan dan sebelum proposal diajukan, maka isi proposal yang diajukan ini akan menunjukkan rencana sistem yang detail. Kemudian estimasi waktu dan biaya yang lebih akurat. Karena sebelum proyek itu proposal itu diserahkan, kemudian dia sudah bisa membuat analisis kebutuhannya, sistem ini membutuhkan apa saja, servernya seperti apa dan lain-lain. Maka sistem yang tadi bisa dirancang atau modelnya bisa dirancang dengan detail, estimasi waktu dan biaya juga akan dilakukan lebih akurat atau lebih bisa diprediksi dengan baik. Nah, biaya requirement analysis juga tidak akan ditagih karena requirement analysis ini tidak masuk di dalam proposal tadi. Nah,
Sedangkan kalau misalkan requirement ini dilakukan setelah proses, setelah proposal dan kontrak itu disetujui, maka pekerjaan pengembang ya, atau pelaksanaan pengembangan ini akan dimulai dari analisis kebutuhan. Kalau tadi sebelum proposal dikirim atau disetujui kan analisis kebutuhan di luar dari proposal. Maka dalam proposal itu adalah hasil-hasil dari analisis kebutuhan. Kalau setelah proposal dan kontrak disetujui, misalkan analisis kebutuhan hanya gambaran umum, maka dalam kontrak itu harus dimulai dari analisis kebutuhan. Dan ini juga kadang membutuhkan waktu untuk melakukan analisis, sehingga waktu proyek yang dirancang juga harus menyesuaikan. Kemudian pekerjaan pengembang bersifat tailor-made dan juga dilakukan from the scratch. Itu maksudnya artinya pekerjaan ini benar-benar akan dilakukan dari nol. Dari nol ini mulai dari perancangan, modeling, dan seterusnya. Sedangkan estimasi waktu dan biaya ini juga tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dihitung secara detail karena analisis kebutuhan tadi itu belum dibuat secara detail juga, sehingga waktu dan juga biaya belum bisa diprediksi apakah nanti membutuhkan waktu penyelesaiannya itu berkepanjangan atau biayanya membengkak, atau bisa sumber daya yang dialokasikan tidak sesuai, bisa saja kurang, bisa saja lebih. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yang paling disarankan adalah memang requirement analysis ini paling tidak sudah lumayan detail dilakukan sebelum proses pengiriman proposal atau sebelum proposal disetujui. Nah, yang tadi, tapi kelemahannya yang tadi adalah kalau misalkan nanti proposal itu tidak jadi disepakati, ya misalkan di bagian sini ternyata proposal tidak disepakati, maka biaya requirement analysis tidak bisa ditagihkan. Kecuali mungkin sudah disebutkan di awal perjanjian bahwa nanti ditagihkan, entah itu proyeknya itu dapat dilaksanakan atau tidak, tapi pembayaran atau penagihan berkaitan dengan requirement analysis tetap bisa ditagihkan atau bisa didapatkan oleh tim proyek. Nah, requirement ini memang sangat penting karena ini berkaitan dengan dasar perencanaan proyek. Nanti apa saja di requirement ini yang akan menentukan nanti apa saja yang dibutuhkan sehingga proyek ini dapat dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah requirement itu sendiri seperti apa? Ya, jadi requirement sendiri itu adalah pernyataan mengenai yang pertama fungsionalitas sistem atau kapabilitas sistem, kemudian berkaitan dengan dapat divalidasi, harus sesuai dengan sistem yang berjalan, solusi untuk masalah klien, dan juga memenuhi kriteria dengan kondisi yang terukur dan dibatasi dengan bahan-bahan yang ada. Nah, intinya adalah requirement ini atau kebutuhan tadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan proyek yang didokumentasikan dan dikumpulkan untuk mengidentifikasi constraint yang spesifik dari setiap komponen proyek. Nah, fungsinya sebagai dasar untuk setiap aktivitas yang berlangsung dalam proyek. Fungsinya adalah sebagai dasar untuk setiap aktivitas yang berlangsung dalam proyek membutuhkan constraint seperti apa. Nah, beberapa jenis-jenis requirement ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah business requirement. Jadi kalau business requirement ini berkaitan atau terdiri dari bisnis proses dari sistem yang akan dibangun. Batasan-batasannya seperti biaya, sumber daya, waktu, dan sebagainya macamnya. Dan biasanya bisnis requirement ini berasal dari wawancara. Nah, wawancara yang dilakukan baik terhadap staff ataupun atasannya yang berkaitan dengan proses alur kerja. Kemudian stakeholder requirement atau kebutuhan dari stakeholder ini tersusun atas kebutuhan-kebutuhan terhadap sistem yang dibangun untuk kepentingan internal ataupun eksternal perusahaan ataupun organisasi. Bisa saja berupa laporannya nanti yang didapatkan seperti apa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah end user. Ya. End user
requirement. Ini adalah kebutuhan dari staff yang berinteraksi langsung nanti terhadap sistem yang dibangun. Biasanya nanti berkaitan dengan dokumentasi. Dokumentasi itu ya petunjuk penggunaan atau petunjuk administrasi dari program perangkat lunak yang dibangun. Bahkan bisa saja berkaitan dengan antarmuka atau user interface yang nanti digunakan oleh end user atau pengguna akhir. Kemudian sistem requirement ini disusun berdasarkan tujuan bisnisnya dan juga berdasarkan bisnis requirement dan juga stakeholder requirement, dan disusun nanti pendekatan teknis secara formal dan terstruktur. Nah, sistem requirement ini sistem tingkatan tertinggi dari keseluruhan sistem. Ini nanti berkaitan, nanti ada subsistemnya untuk software requirement, ada subsistemnya nanti ke hardware requirement, network requirement, dan seterusnya. Jadi sistem ini yang nanti akan menjembatani nanti kebutuhan untuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan lain-lain itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah software requirement. Jadi kita yang di bagian manajemen proyek perangkat lunak mungkin hanya membahas ke requirement softwarenya seperti apa. Karena berkaitan dengan kebutuhan user terhadap fungsionalitas perangkat lunak yang detail dan spesifik. Nah, untuk tahap desain dan pengembangan, dokumen software requirement ini akan menjadi landasan penting. Pada tahap yang tadi, pengembangan atau tahap desain, dan di tahap ini produk yang dihasilkan dari requirement ini bisa saja berupa sistem requirement specification yang nantinya akan digunakan di tahap-tahap yang datang pada saat tahap implementasi. Nah, bagaimana menyusun sistem requirement specification atau SRS? Ya, bisa sistem requirement, nanti kalau misalkan berkaitan nanti dengan software ya software requirement dan seterusnya. Jadi SRS ini adalah pengertian secara tertulis dari kebutuhan sistem yang diharapkan oleh klien. Ya, kebutuhan sistem yang diharapkan oleh klien. Kaitannya dengan waktu sebelum desain atau pengembangan dilakukan. Nah, dengan adanya sistem requirement specification ini akan memberikan jaminan dua arah antara klien dan tim proyek. Nah, jaminan dua arah ini yang nanti bisa kita kaitkan dengan ekspektasi dan realistis seperti apa. Jaminan dua arah artinya klien maunya seperti apa, tim proyek bisa seperti apa. Kemudian nanti untuk merealisasikan proyek itu, maka requirement-nya juga harus disepakati. Selama tidak ada perubahan apapun. Nah, apa saja yang dijelaskan dalam SRS, yaitu interface, fungsionalitas, tingkat kinerja, struktur datanya seperti apa, keamanan, kehandalan atau reliability, kemudian proteksi, privasi, kualitas, dan juga batasan-batasannya seperti apa. Nah, kemudian requirement sebagai penyebab kegagalan proyek ini juga bisa saja ada. Jadi requirement atau kebutuhan malah sebagai penyebab dari kegagalan proyek. Nah, kenapa itu bisa terjadi atau apa saja yang terjadi pada saat penyusunan atau kesalahan menyusun requirement? Itu karena yang pertama, klien benar-benar tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Jadi masalah yang paling umum dalam penyusunan requirement ini kan klien memiliki gambaran, mereka pengennya seperti apa. Nah, requirement ini bisa menjadi penyebab kegagalan ketika klien tidak bisa menjelaskan apa yang mereka inginkan. Atau dia tidak jelas menjelaskan sistem seperti apa yang mereka kehendaki. Nah, tetapi pada bagian ini juga adalah bagian dari atau tugas dari tim penyusunan requirement untuk mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, kemudian membantu melakukan analisis agar diperlukan menyusun SRS yang benar. Nah, untuk mengatasi klien ini yang benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan, maka yang pertama pastikan bahwa tim proyek ini menggunakan waktu yang cukup. Ya, waktu yang cukup untuk memahami tujuan hasil yang diinginkan beserta skop atau ruang lingkup dari proyek. Kemudian yang kedua, pahami
semua asumsi yang digunakan oleh klien dan analisis secara kritis manfaat apa yang akan didapatkan dan seperti apa risiko yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, coba untuk menuliskan kira-kira visi atau tujuan akhir dari proyek secara tegas itu seperti apa. Fungsi spesifik yang nanti dapat dimanfaatkan atau bermanfaat oleh klien seperti apa. Solusi yang ditawarkan atau solusi yang diharapkan bagi masalah bisnis yang dihadapi itu seperti apa atau bagaimana nanti bisa mengatasinya. Nah, kalau keempat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan baik, maka permasalahan klien benar-benar tidak mengerti apa yang mereka sebenarnya inginkan dapat diatasi. Kemudian yang kedua, requirement berubah saat proyek berlangsung. Pada saat proyek sudah dilaksanakan, tiba-tiba kebutuhannya berubah dan lain-lain. Maka ini juga merupakan sebuah indikator penyebab kegagalan proyek tadi, dan ini harus disikapi oleh tim proyek. Nah, bagaimana supaya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, tim proyek ini juga harus tegas untuk kasus-kasus seperti ini. Maka untuk mengantisipasi requirement ini nanti tumbuh atau requirement berubah pada saat proyek berlangsung, maka perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah harus memiliki prosedur yang jelas untuk menerima, menganalisis, dan menggabungkan permintaan perubahan perubahan requirement. Jadi prosedurnya seperti apa? Kita bisa menerima kalau perubahan requirement-nya yang modelnya seperti apa. Apakah perubahannya mayor, perubahannya minor, dan seterusnya. Dan klien yang mengajukan perubahan juga harus benar-benar memahami bahwa perubahan yang mereka lakukan ini atau mereka usulkan ini mereka pahami atau tidak. Nah, ini bisa saja dibuat dalam sebuah bentuk dokumen perubahan untuk pengajuan perubahan. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah menentukan milestone pada fase pengembangan, ya. Di mana misalkan perubahan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan ketika contoh, ketika pengembangan sebuah proyek itu sudah dilakukan mencapai 75%. Nah, ini bisa juga ditentukan sejak awal. Sehingga kalau misalkan sebelum 75% bisa dilakukan perubahan, entah itu perubahan-perubahan minor yang dilakukan. Tapi kalau perubahan mayor atau perubahan-perubahan yang besar itu harus dilakukan diberikan batasan bahwa kalau sudah mencapai 75% maka tidak bisa lagi dilakukan perubahan-perubahan besar atau mayor. Kemudian yang perlu dilakukan yang lain adalah klien ini pastikan bahwa perubahan yang dilakukan, klien yang mengusulkan perubahan ini telah mengkomunikasikan atau sudah dikomunikasikan atau bahkan sudah disetujui oleh seluruh stakeholder dengan alasannya yang seperti apa supaya nanti rencana proyek ini harus dilakukan atau diperbaharui sesegera mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab kegagalan yang lain adalah klien memberikan batas waktu yang tidak masuk akal. Nah, jadi sering sekali terjadi misalkan klien ini menyampaikan bahwa sistem informasi yang dibutuhkan sangat mendesak. Nah, sehingga waktunya juga harus singkat dan seterusnya. Kalau tidak masuk akal seperti ini nanti akan berkaitan dengan performa dari sistem yang dibangun. Maka untuk mengatasi hal tersebut bisa saja dilakukan konversikan SRS tadi menjadi perencanaan proyek supaya nanti bisa menguraikan tugas-tugasnya seperti apa, sumber daya yang dibutuhkan setiap tahap seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi atau bisa meminimalisir batas waktu yang sudah diberikan. Kemudian bisa juga dengan memastikan bahwa perencanaan proyek sudah memperhitungkan ketersediaan sumber daya, menyiapkan waktu testing. Nah, ini juga karena testing atau pengujian ini salah satu hal yang penting, sangat penting, maka harus menyiapkan waktu untuk testing dan juga pengujian karena berkaitan dengan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Kemudian bisa membicarakan berkaitan dengan deadline-nya dengan klien, menunjukkan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dengan jangka waktu tertentu dan seterusnya. Jadi mungkin saja kalau alasannya cukup untuk bisa meyakinkan klien, maka masalah batas waktu ini dapat dikomunikasikan dengan baik.
Nah, masalah-masalah yang lain seperti kurangnya komunikasi antara klien dan tim proyek ini juga menjadi masalah yang ada, penyebab kegagalan proyek. Maka memang perlu untuk atau sebagai tim proyek, khususnya sebagai manajer proyek, ini harus komunikatif. Jadi harus komunikatif ini, masalah komunikasi ini tidak boleh terjadi, ya, masalah-masalah komunikasi, sehingga apa yang kita sampaikan kepada klien bisa memahami informasi yang disampaikan oleh tim proyek. Apalagi yang disampaikan berkaitan dengan istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti oleh klien. Kemudian yang berikutnya adalah tim proyek tidak memahami politik organisasi klien. Nah, ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan itu pasti punya kepentingan, punya konflik sendiri-sendiri. Kalau kita tidak memahami apa yang terjadi di organisasi klien, maka bisa saja berdampak pada proyek yang dilakukan. Maka misalkan kita sudah bangun proyeknya, ternyata proyek ini tidak disetujui oleh pihak yang lain, maka proyek ini bisa saja dihalangi. Proyek ini bisa saja dihalangi. Dan kemampuan ini sangat penting, apalagi berkaitan dengan proyek-proyek yang sangat besar, melibatkan birokrasi, melibatkan perusahaan yang besar, sehingga informasi ini bisa tersebar di berbagai tempat. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengatasi masalah ini juga bisa melakukan review network. Jadi kira-kira relasi yang kita punya seperti apa, kita perlukan kepada siapa, dan dari siapa kita mendapatkan, itu juga penting. Kemudian bangun hubungan baik dan pahami secara sistematis. Ini juga berkaitan dengan modal sosial kita dalam organisasi, dan juga dekati pihak mungkin yang bertentangan. Ya, dekati pihak yang bertentangan untuk berbagi, misalkan mereka bisa berbagi pengalamannya seperti apa, kemudian bidang-bidang yang mereka tekuni seperti apa, sehingga justru malah jadi masukan terhadap tim proyek. Kemudian berkaitan dengan project scope dokumen. Nah, ini juga salah satu dokumen yang nanti ada pada fase ini atau fase ini inisialisasi. Jadi PSD atau project scope dokumen ini adalah ruang lingkup. Jadi ruang lingkup proyek nanti akan menjelaskan mengenai seberapa luas jangkauan pelaksanaan proyek dan bagaimana batasan-batasannya. Ya. Kemudian PSD ini atau project scope dokumen ini akan membantu stakeholder, khususnya pada klien, untuk memahami secara jelas apa yang diharapkan dari proyek. Apa yang diharapkan dari proyek, sehingga apa? Nah, ini yang berbahaya, ekspektasi yang berlebihan. Nah, dengan adanya PSD ini kita bisa menjelaskan apa yang akan dikerjakan, sehingga ekspektasi dari klien, realisasinya bisa dapat dilihat pada project scope dokumen ini. Nah, PSD ini terdiri dari apa saja? Yang pasti ada maksud dan tujuan proyek. Dan di dalam maksud dan tujuan proyek ini mendefinisikan maksud dari proyek seperti apa, memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi, mengajukan sistem informasi baru untuk peningkatan kinerja, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada rencana kerja. Jadi rencana kerja ini berkaitan dengan bagaimana rencana kerja sehingga maksud dan tujuan tadi dapat didefinisikan dengan baik, atau proyek tersebut dapat berlangsung dengan baik. Kemudian deliverables ini berkaitan dengan hasilnya yang akan diberikan kepada klien itu seperti apa. Ini juga di dalam PSD akan didefinisikan seperti apa hasil yang akan diberikan, sehingga tadi ekspektasi klien terhadap proyek jelas, ekspektasi klien terhadap proyek yang akan dibangun itu lebih jelas. Nah, kalau sudah ada jelas, baru nanti ada kriteria sukses yang akan disepakati oleh tim proyek dan juga manajer proyek. Tim proyek dalam hal ini diwakili manajer proyek dengan klien atau pemilik proyek. Nanti dijelaskan di sana kriteria-kriteria sukses ini seperti apa, sehingga nanti pada fase akhir tim akan menentukan bahwa proyek ini sukses atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang disusun pada PSD ini. Nah, kemudian yang keempat adalah batasan. Batasan-batasan ini berkaitan dengan
waktu, biaya, dan ruang lingkup. Nah, ini harus dijelaskan secara detail. Waktunya berapa lama, ruang lingkupnya seperti apa, biaya yang dibutuhkan nanti seberapa banyak. Nah, kalau bisa dijelaskan juga secara rinci pada bagian ini. Sehingga batasan-batasan tadi juga akan menjadikan masukan atau menjadikan kesepakatan bersama antara klien atau pemilik proyek dengan tim proyek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang menjadi dasar bagi penyusunan proposal untuk melaksanakan sebuah proyek. Oke, pada fase inisialisasi ini yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.